Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang disampaikan hamba-Mu boleh kami hayati dan kami boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Tema yang sampai pada kita hari ini ialah menuju hidup yang kekal. Berdasarkan tema yang sampai pada kita hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memahami beberapa poin yang terkandung dalam nats khotbah hari ini. Yaitu yang pertama, langit yang baru dan bumi yang baru. Di ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan nats ini? Yohanes mengatakan bahwa laut pun tidak ada lagi. Laut yang dimaksud di sini bukanlah sesuatu hal yang dapat diartikan dengan air. Laut juga simbol dari kekuasaan yang paling jahat dari binatang yang muncul dari dalam laut, yaitu naga. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kerajaan iblis, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya 13 ayat 1 ditambah 6 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Namun dalam hal ini, tak satu pun di antara mereka yang bisa tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Jika di sini dikatakan laut tidak ada lagi, berarti bahwa ancaman maupun bahaya tidak akan ada lagi. Manusia akan hidup dalam kedamaian dan keamanan yang sejati. Itulah yang menjadi sumber pengharapan orang Kristen. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Di ayat 3 ada dikatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dalam seruan ini gelaplah janji firman Allah kepada barang siapa yang menang melawan kuasa jahat atau setia kepada Kristus. Jika kita menggali pengertian kemah Allah dalam bahasa Yunani, kemah Allah adalah skene atau dikenal dengan tabernakel yang diambil pada saat orang Israel melakukan perjalanan di padang gurun. Bagi orang Israel, kemah ini merupakan tanda kehadiran Allah, karena kemah merupakan tanda kehadiran Allah, namun tidak dianggap sepenuhnya. Seperti karena kemah setiap kali harus dibongkar, lalu dipasang lagi, begitu juga seterusnya. Jadi sebenarnya ayat yang ketiga hendak mengatakan bahwa kemah itu bukan lagi kemah pada saat Israel berada di perjalanan padang gurun. Itu karena sekarang dia akan berada di tengah-tengah manusia. Dia akan berdiam selama-lamanya bersama umatnya. Yang dimaksud di sini ialah bahwa seluruh umat yang setia dan dalam kebenaran akan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru, yakni kerajaan surgawi. Poin yang ketiga, sesuatu yang lama akan berlalu. Di ayat 4 dikatakan, ia menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama akan berlalu. Artinya di situ bahwa tidak akan ada lagi duka cita yang dialami oleh umat Allah yang percaya pada Yesus Kristus. Kita akan hidup baru dan dimerdekakan dari perbudakan dan masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam ayat 7 bahwa
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi umatku. Jadi dalam ayat ini, Allah Bapa menegaskan bahwa setiap orang percaya yang memenuhi syarat dan ketaatan, seperti yang diuraikan dalam pasal 2-3, akan mewarisi warisan yang luar biasa dan memperoleh hubungan yang erat dengan Allah Bapa. Dan bagi mereka yang setia, akan mewarisi mahkota kehidupan. Bisa saudara bandingkan dalam Wahyu 2 ayat 10. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan nats khotbah tersebut, bahwa orang yang mengaku percaya dan taat akan firman-Nya akan memperoleh mahkota kehidupan, yakni kehidupan yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus di kerajaan surgawi. Namun perlu diketahui, orang yang memberontak akan beroleh kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, kita kembali diingatkan untuk tetap taat kepada Kristus, terkhususnya jemaat yang akan naik sidi atau madua, bahwa pada hari ini saudara akan berdiri di hadapan Allah senantiasa, maupun berdiri di hadapan jemaat serta mengaku iman percaya kepada Allah dan akan diselamatkan. Artinya di situ engkau telah mengetahui juga apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang tidak dikehendakinya melalui pengajaran yang telah kamu terima selama ini. Oleh karena ini, mulai sekarang kiranya saudara meninggalkan hidup yang lama menuju hidup yang baru. Artinya, ketika selama ini saudara banyak melakukan dosa, mulai hari ini saudara harus berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi atau hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Perlu engkau ketahui bahwa akan ada banyak tantangan yang engkau hadapi, akan ada banyak pergumulan yang akan engkau alami. Mungkin saja itu akan membuatmu jatuh dalam godaan iblis. Oleh karena itu, teguhkanlah imanmu dan tetaplah memohon bimbingan dari Roh Kudus. Sebab ketika engkau jatuh dalam godaan iblis, maka engkau akan jatuh dalam kesengsaraan yang tiba saat penghakiman. Namun seperti khotbah yang telah sampai pada kita dijelaskan bahwa akan ada waktunya engkau tidak menangis lagi, akan ada waktunya engkau tinggal bersama-sama dengan Kristus, akan ada waktunya engkau diberikan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, sekalipun kamu sedang berada dalam penderitaan, tetaplah mengaku percaya dan setia kepada Kristus. Dan jadikanlah ayat sidimu atau nasihat firman Allah sebagai acuan dalam dirimu untuk tetap teguh dalam iman. Maka dari itu, seperti firman yang baru disampaikan bahwa engkau akan diberi minum secara cuma-cuma dari mata air kehidupan dan beroleh kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus hingga kedatangan yang kedua kali. Amin.